Kali ini gue mau bahas tentang open relationship atau ENM ya, ethical non monogamy. Dan ini tuh karena gue kemarin tuh sempet nonton podcastnya Catwomanizer, Andrea gitu, sama pasangannya yang memang melakukan ENM ya gitu. Dan gue lihat mereka tuh memang benar-benar mau pelajari dan merisetnya. Mereka juga baca-baca tentang bukunya. Mereka benar-benar, intinya tuh maksudnya gue ngelihat mereka itu mengambil keputusan ini itu tuh dengan ada basic mau mempelajari gitu, nggak asal mereka tiba-tiba ingin mengikuti gitu. Dan gue harap harusnya memang seperti itu, orang tuh harus lebih kritis sama keputusannya gitu ya, dengan pertimbangan apapun. Dan di sini gue nanti gue mungkin akan memberikan pandangan gue mengenai ini tapi di akhir. Jadi gue bakal ceritain dulu tentang resume singkat gue tentang ENM ini ya. Jadi dari podcast itu tuh gue mengambil kesimpulan, jadi open relationship-nya itu sebenarnya banyak ya open relationship, termasuk swinger gitu yang untuk bertukar pasangan, terus termasuk yang threesome juga, dan termasuk yang poliamori gitu, poligami, poliandri. Dan kalau dia itu selain dia open relationship, dia juga child free ya. Jadi tinggal satu rumah sama pasangannya ini. Kalau nggak salah namanya Joe ya pasangannya. Dan nanti podcastnya gue taruh di deskripsi linknya ya. Jadi kalau lu pengen menganalisis secara dalam itu nanti lu lihat podcastnya. Terus mereka berdua itu membuat keputusan untuk open relationship plus child free. Jadi mereka serumah tapi mereka nggak menikah dan juga nggak mau punya anak gitu, intinya kayak gitu. Dan setelah jadi sebenarnya gua itu tahu Catwomanizer tuh nggak baru gitu, dan gua lumayan meriset tentang cara dia berpikir, tentang background kehidupannya, keluarganya juga, karena memang menurut gue dia itu salah satu orang yang unik ya gue nyebutnya. Jadi gue tuh pengen tahu gitu kehidupan seperti apa yang membuat seseorang itu bisa mencapai pemikiran yang seperti itu gitu, atau background seperti apa gitu. Jadi dia pun mengakui bahwa, jadi di podcastnya dia tuh bilang bahwa memang dia itu tipe orang yang suka selingkuh gitu, dan si prianya juga bilang bahwa iya, saya juga suka selingkuh gitu. Jadi menurut mereka berdua itu mereka lebih cocok dengan konsep open relationship ini gitu. Dan ada di mana gue itu ya ketika meriset itu ada informasi-informasi lain yang mungkin bakal gue beberkan. Itu salah satunya si Catwomanizer ini beberapa memang punya pengalaman yang tidak mengenakan dengan relationship dan dengan menikah gitu. Jadi dia tuh pernah batal nikah. Jadi gue lebih banyak dapat informasi tentang Catwomanizer-nya, karena kalau prianya tuh orang luar gitu loh, jadi nggak banyak gue dapat informasi. Dan si Catwomanizer ini selain ngomongin tentang relationship, dia sosial medianya dia juga ngomongin banyak tentang sex education, yang menurut gue salah satu hal yang menarik gitu. Dalam artian tuh gue ngerasa mereka tuh lebih aware gitu dengan efek
negatif atau dengan bagaimana cara pencegahan supaya tidak misalkan melakukan free sex, tapi bagaimana cara mencegahnya agar tidak ada penularan penyakit menular seksual gitu, adalah dengan mereka tuh memang rutin melakukan medical check up kayak gitu. Dan menurutku itu bagus banget ya, ada medical check up-nya. Terus kayak, dan kalau misalkan dari sudut pandang gue pribadi, menurut gue keputusan yang paling bagus itu adalah keputusan yang salah satunya itu dibarengi dengan pemahaman kita terhadap diri sendiri. Kalau gue pribadi, gue kayaknya kurang bisa untuk open relationship. Untuk ENM ini gue kurang bisa karena gue tidak bisa. Kayaknya apa ya, karena menurut gue ada beberapa part pemikiran cat womanizer yang gue suka, tapi banyaknya itu kayaknya kalau gue yang jalanin agak nggak bisa. Kayak misalkan kalau di open relationship itu, jadi kalau misalkan pasangan lo itu mau sama orang lain, maksudnya misalkan mau tidur sama orang lain gitu, atau misalkan mau ya misalkan dekat sama orang lain, itu boleh gitu, dan asal lo harus bilang. Dan uniknya memang masih ada perasaan cemburu juga. Nah itu tuh menurut gue itu terlalu sulit lah untuk gue, karena apa ya, buat gue tuh ada sisi dimana relationship apalagi menikah gue itu mengkorelasikan dengan respect dan dedikasi gitu salah satunya. Jadi gak bisa ketika konsepnya kayak gitu tuh gue gak bisa, gue merasa gue tidak berdedikasi gitu. Tapi di sisi lain ya, menurut gue kalau memang kedua orang ini memang sama-sama suka selingkuh, kayaknya emang cocok open relationship gitu. Karena kayak kalau lu bayangin ya, kasihan kan, misalkan yang satunya pengen misalkan setia, yang satunya pengennya selingkuh terus, tapi diam-diam gitu. Jadi maksudnya misalkan contoh, prianya itu pengen suka selingkuh, tapi dia tuh pengen pasangannya nggak mau selingkuhin dia, terus dia selingkuhnya diam-diam. Kan menurutku itu nggak fair ya, benar nggak sih? Jadi menurutku akan lebih baik kalau misalkan kita tuh belajar fair gitu. Ya kalau misalkan lu nggak mau setia, kenapa lu harus berharap orang setia sama lu gitu kan, harusnya kayak gitu. Dan ada pemikiran dia juga yang gue suka, kayak salah satunya alasan dia itu mau child free itu karena beberapa pertimbangan. Salah satunya mereka merasa lebih baik menyesal tidak punya anak daripada menyesal punya anak. Menurutku ini bagus banget ya, maksudnya di sini gue bukan orang yang pro kontra tentang child free. Menurut gue lebih baik itu tuh dikembalikan ke orangnya. Tapi gue itu sangat, gimana ya, perasaan gue tuh sangat teriris gitu kalau misalkan gue ngeliat orang tua yang gak ngurus anaknya dengan baik, orang tua yang gak bisa nyisihin waktu buat anaknya, orang tua yang asal punya anak aja gitu. Jadi akan lebih baik kalau memang sudah menyadari misalkan gak mau punya anak, gak bisa punya anak, itu mending ya udah nggak apa-apa gitu. Dan nggak semua wanita itu punya punya jiwa keibuan menurutku. Jadi akan bisa tersiksa gitu loh kalau dipaksain. Makanya akan lebih baik kalau lu relationship sama orang atau deket sama orang, lu mulai obrolin kayak misalkan lu pengen punya anak gitu, pengen punya anak berapa, atau kalaupun dia nggak pengen punya anak, lu tanyain kenapa gitu, selalu tanyain. Jadi maksudnya biar lu tuh nggak maksain orang yang nggak pengen punya anak jadi punya anak gitu, maksain pasangan maksudnya.
seperti itu. Dan akan lebih baik juga kalaupun lo memang memutuskan untuk pengen punya anak, ya lo juga cari tahu apa resiko dan dampak-dampak negatifnya juga. Jangan cuma lo ngeliat bahwa ini tuh harap tuntutan sosial ataupun kayak sesuatu yang lo pikir tuh kayak mainan gitu. Jangan ya, mau itu menikah mau itu punya anak, itu jangan keputusan yang kayak bercanda gitu. Coba lebih serius. Dan kembali lagi, kalau memang nggak mau ya nggak usah gitu loh, karena sebenarnya tidak ada yang mewajibkan juga kalau misalkan lu harus punya anak kalau memang lu ngerasa tidak siap. Karena punya anak itu harus punya kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan fisik juga gitu, dan banyak hal lainnya. Jadi ketika sebenarnya gue ngerasa orang tua yang lebih bagus itu adalah orang tua yang bisa memikirkan anaknya walaupun anaknya belum ada gitu. Jadi jangan langsung berpikir bahwa banyak anak banyak rezeki jadi lu terabas aja gitu, jangan ya. Maksudnya konsep banyak anak banyak rezeki itu maksudnya lu sudah mempersiapkan, udah punya tabungan nih gitu, udah ada ancang-ancang berapa, lu udah riset biaya sekolah, biaya lain-lain, lu udah coba tanya-tanya, konsultasi ke yang udah punya anak, cari tahu gitu ya. Nah lu udah punya nih bar minimumnya, jadi maksudnya kalaupun ada kurang-kurang ataupun kalau kurangnya dikit ya gak apa-apa. Gimana nanti selama kita bekerja kita pasti dapat rezeki kayak gitu. Cuma jangan kayak judi, jangan kayak ya udahlah keluarin dulu aja, ambil dulu aja, nanti rezeki ngikutin, ya nggak bisa kayak gitu. Nanti ketika memang tidak sesuai dengan ekspektasi lu nanti nyalahin anak lu gitu. Karena ada beberapa ibu juga yang karena nggak siap punya anak atau kepaksa punya anak jadinya marah, benci ke anaknya, pengen nyiksa anaknya gitu. Jadi menurutku itu menyakitkan. Jadi sebenarnya nggak usah lagi ya lu nanyain ke orang itu kapan punya anak gitu, kapan nambah anak, itu jangan stop untuk nanya itu. Basa-basinya yang lain aja, kan lu nggak ngerti kalau itu bisa jadi pressure. Dan apalagi kalau lu juga kalau ada apa-apa nggak mau bantu, ya udah gitu, nggak usah mempressure orang dengan pertanyaan walaupun lu bercanda atau basa-basi, itu nggak usah. Dan menurutku aneh juga ya kalau misalkan ada yang udah jadi ibu itu menyerang orang-orang child free gitu, bahwa seharusnya ketika jalan yang lu pilih menjadi seorang ibu itu sudah melalui sebuah pemahaman, sudah mempelajari ilmunya, sudah tahu esensinya, sudah tahu resikonya, dan tidak terpaksa menjadi seorang ibu. Harusnya lu gak butuh validasi orang lain, dalam artian lu tidak harus memaksa orang lain untuk harus punya anak gitu. Biasa aja, kembaliin lagi ke orangnya akan lebih baik, karena orangnya yang bakal jalanin, orangnya yang bakalan mempertanggungjawabkan gitu, bakal jadi orang tua kayak gitu. Jadi gue tuh memang gue nggak rese sama yang child free, gue juga nggak rese sama yang mau punya anak. Silakan pahami diri lu supaya keputusannya itu lebih bijaksana dan lebih dewasa, lebih matang ya dalam membuat keputusan menikah ataupun punya anak gitu. Seperti itu sih. Dan gue tuh ada sesuatu yang kayak gue salutnya gitu ya, bahwa ya sulit ya untuk mengakui bahwa suka selingkuh gitu kan. Dia kan mengakui secara langsung bahwa dia tuh suka selingkuh dan si pacarnya juga suka selingkuh gitu, makanya memutuskan ini. Tapi menurutku di sisi lain ya itu bagus, jujur gitu. Jadi sebenarnya harusnya ketika lo itu memutuskan mau menikah untuk monogami gitu ya, untuk lu ke satu orang aja, ya lo yang harus mastiin diri lo sendiri lu bisa nggak gitu setia. Kalau belum bisa mending nggak usah gitu.
akan lebih baik kalau jangan dulu. Jadi jangan mikir bahwa lu itu akan bertobat karena pasangan lu, karena itu nggak bisa ya. Gue udah pernah bikin videonya bahwa setia itu adalah sesuatu yang tercipta dari kesadaran lu, dari diri lu. Jadi bisa jadi kalau lu mikirnya lu bisa dibikin setia sama orang lain atau sama pasangan lu, ketika lu make patokan itu, ketika cintanya pudar, itu kesetiaan lu juga bisa ikut pudar kalau patokannya kayak gitu. Jadi harus lu yang mastiin sendiri kayak oke, kayaknya gue udah cukup deh gitu. Dan memang gue pengen setia sama satu orang, gue pengen punya hubungan yang baik gitu. Gue juga udah pernah bikin video ya, itu tuh punya dampak negatif secara emosional dan mental ketika open relationship sebenarnya. Walaupun kalau secara human right gitu ya, menurut gue ya haknya dia sih. Dan gue pun gak pernah berkomentar kok di semua postingannya Catwomanizer gitu. Ketika gue tidak setuju, ada yang maksudnya ada pemikiran dia yang gue tidak setuju, itu gue gak pernah komentar. Dan dia juga sempat marah-marah sih, bukan sempat ya, kayaknya dia sering banget marah-marah sih dengan orang-orang yang apa ya, mungkin ngebully dia ataupun orang-orang yang nggak setuju sama dia tapi vokal banget gitu ngomong ke dia kayak gitu. Dia tuh serius banget menurut gue ya, karena dia tuh sampai dia udah ngangkat rahimnya juga sih, karena dia memang udah fix dia nggak mau punya anak gitu. Dan menurut gue salah satu yang membuat dia itu nyaman jalaninnya karena memang dia pun disupport sama ibunya, sama orang tuanya gitu, sama keluarganya. Dalam artian ibunya tuh nggak juga, maksudnya ibunya menyerahkan keputusan punya anak atau enggak itu ke anaknya gitu. Dan dia menjelaskan juga ke ibunya tentang mengapa dia mengambil keputusan yang seperti ini. Dan untuk menurutku ya parentingnya bagus sih kalau kayak gitu ya. Maksudnya nggak bisa, contoh ya, misalkan gue punya anak, terus anak gue pengen child free gitu ya, gue pasti tanya apa yang membuat dia menemukan atau mengambil keputusan tersebut. Dia baru jelasin kan, karena gue selalu membuka diskusi untuk keputusan apapun yang berkait dengan orang-orang yang gue sayangin gitu ya. Jadi gue nggak langsung melarang atau mencegah gitu. Nah terus kalau gue merasa memang udah jelas, gue ngerasa juga dia memahami, dia menyadari yang dia lakukan, dia bakal bertanggung jawab sama yang dia lakukan, kalau gue sih nggak ada masalah kalau untuk child free-nya. Cuman kalau misalkan soal tidak menikah ya, sebenarnya ini tuh udah banyak dilakuin orang sih, cuman kayak mungkin bedanya ya menurut gua, karena Catwomanizer itu dia itu sudah punya label kayak influencer apa ya, mungkin influencer self improvement gitu ya. Jadi ketika dia melakukan itu tuh heboh gitu orang-orang. Maksud gue itu kan maksudnya kalau bahasa Indonesianya itu kan kayak kumpul kebo ya nggak sih? Kan kalau misalnya kayaknya mungkin kalau yang ngelakuinnya itu kayak apa ya, influencer atau artis yang bukan berangkat dari self improvement, bisa jadi mungkin nggak sedih dibully-bully dia gitu sih kayak gitu. Tapi gue tidak pernah membully dia juga di kolom komentar ya. Gue mencoba respect sama keputusan yang dia buat, dan gue itu adalah hidup dia, tanggung jawab dia yang jalanin juga tubuhnya dia gitu. Dan gue lihat juga dia riset, dia belajar gitu ya. Gue rasa ini bukan sebuah keputusan yang
tidak matang. Dan gue juga suka cara berpikir dia yang menganggap anak itu bukan investasi masa tua gitu. Gue setuju untuk yang ini. Jadi kalaupun gue punya anak tuh gue nggak mau mikirin bahwa dia itu akan ngebiayain gue di masa tua, dia itu harus selalu mengikuti pattern gue, enggak sih. Yang gue pernah pelajari itu bahwa anak itu berbeda jiwa sama kita, even misalkan kita orang tuanya gitu, bahkan ibunya pun gitu kan. Dalam artian dia itu bisa jadi memang punya keinginan yang berbeda, punya dorongan jiwa yang berbeda gitu loh. Jadi tetap ada batasannya, tetap menurut gue orang tua itu ada di batas. Kita boleh memperkenalkan sesuatu ke mereka, kita boleh mengedukasi, kita juga boleh menjelaskan, tapi tidak bisa memaksa sepenuhnya gitu. Kita juga harus mendengarkan anak, karena kalau lu pengen jadi orang tua yang anak lu mau mendengarkan lu dengan baik, tentu lu harus jadi orang tua yang punya skill pendengar yang baik juga kan gitu. Kalau lu pengen anak lu itu terbiasa untuk menyampaikan sesuatu dengan baik ke lu sebagai orang tua, ya lu juga harus biasain menyampaikan ke anak lu itu selalu dengan baik-baik gitu. Kayak di film Ngeri-Ngeri Sedap sih, gitu bagus banget. Nanti gue mungkin akan ngobrolin itu di part lain gitu. Dan gimana ya, gue ngerasa kalau memang lu atau lu pernah nge-follow dia atau pernah ngikutin track recordnya dia tuh menurut gue tuh dia punya sisi insight lain yang gue ngerasa kayak penting gitu. Jadi gue tuh selalu melihat orang itu ya nggak maksudnya nggak harus gue itu selalu setuju sama semua pemikiran dia. Gue tuh selalu melihatnya dari apa yang dikatakan, yang gue kritisi tuh itunya gitu. Jadi bukan orangnya. Jadi bukan berarti ketika gue suka sama orangnya tuh auto semuanya gue sukain yang dia bilang, tapi mana yang menurut gue kata-kata yang positif yang bisa gue ambil gitu, kayak spons. Gue baca semuanya, gue dengerin semuanya, tapi gue filter, gue akan tinggalkan sari-sari kebijaksanaan atau insight yang baik yang bisa memang gue terapkan di hidup gue. Begitupun ketika gue meriset tentang Catwomanizer ini gitu. Banyak juga sih informasi tentang relationship yang gue sukanya gitu, bagaimana dia membangun komunikasi, karena kan itu nggak mudah ya. Bisa bayangin gak sih gitu, kayak gimana kita itu menyampaikan ke pasangan kita tertarik sama orang lain gitu, ingin tidur sama orang lain gitu, itu kan mind blowing ya. Tapi kalau gue sih pilihannya ya lebih baik memang kayak, daripada misalkan gue punya pasangan terus dia pengen selingkuhin gue gitu, daripada selingkuh mending udahin dulu aja lah gitu loh. Atau gue juga nggak akan menahan kalau lu minta udahan gitu, daripada lu diam-diam selingkuh. Dari gue itu mungkin ya tetap aja ya dia minta udahan, itu gue sedih, tapi jadinya gue ada respect gitu, karena dia jujur kan ke gue. Misalkan dia nggak bisa sama gue dan dia pengen udahin sama gue, daripada dia nyelingkuhin gue ketika masih ada relationship, ada status gitu. Itu menurut gue lebih baik dan lebih bisa gue respect gitu. Oke gitu. Karena gue juga gak pernah mau menahan orang yang pengen udahan sama gue sih. Dan biasanya gue memang menyonding hal itu kok. Jadi gue tuh sangat membuat vibe seterbuka mungkin dalam relationship ya, antara gue sama pasangan gitu. Walaupun tidak yang open relationship juga sih. Kalau gue pribadi, gue kurang bisa menjalani open relationship.
kayak gitu. Tapi with gue respect ya, gue respect aja sih sama apa keputusan dia, karena apalagi dia itu kan nggak bikin salah sama gue gitu. Maksudnya kayak womanizer tuh nggak punya masalah pribadi sama gue gitu, dan gue tuh nggak pernah ngerasa kayak kalau orang bikin apa gue langsung ikut gitu. Jadi gue tuh juga nggak merasa kayak harus banget menghilang-hilangkan. Menurut gue lebih susah ngendaliin banyak orang daripada ngendaliin diri sendiri. Jadi gue selalu mau milih mengendalikan diri gue sendiri aja, daripada gue mikir untuk menyerang orang-orang yang ada di sosial media yang gak gue suka gitu. Gitu.